Citra Indonesia clear melihat bahwa tidak ada satupun tim pemenangan nasional mereka yang memiliki formula dan strategi yang tepat untuk Gen Z. Jadi harusnya mereka serius karena belum ada tuh capres yang menjadi idola anak muda sekarang. Sama sekali belum gitu. Halo teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama saya Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang capres ke generasi Z. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas bersama konsultan politik kita. Ya Pak, jadi menurut pandangan Bapak, bagaimana nih sikap capres kepada generasi Z sekarang ini Pak? Ini menarik ya, karena orang sering sekali ngomong Gen Z. Pemilih pemula, kemudian bicara tentang pemilih milenial segala macam, dan mereka juga selalu intens mengatakan mendekati pemilih pemula itu harus dengan cara yang berbeda karena juga mereka memiliki karakter yang berbeda. Tapi apa yang dibicarakan itu baru sebatas wacana. Strategi mereka sendiri untuk merangkul Gen Z ini tidak jelas. Karena apa? Karena tidak ada satupun calon presiden yang menjadi idola Gen Z. Terpecah. Bahkan Gibran yang harusnya bisa merangkul suara Gen Z untuk Pak Prabowo itu sekarang juga masih terpincang-pincang. Artinya memang strategi itu belum tepat, strategi itu belum dijalankan mungkin, atau juga mereka nggak ngerti cara mendekati Gen Z ini. Dan fenomena itu lebih kacau lagi, lebih rumit lagi, lebih ngaco lagi kalau kita turun ke wilayah pilkada. Sampai sekarang jangankan bicara tentang Gen Z gitu, memikirkan strategi pemenangannya aja belum mereka bahas. Mereka masih mau membahas mereka masih mau menunggu hasil pilpres, mereka masih menunggu hasil pileg. Kemudian juga mungkin mereka mau mengcopy paste apa yang dilakukan oleh tim pemenangan capres. Itu buat kawan-kawan yang mau maju pilkada. Nggak ada idenya mereka bagaimana untuk merangkul Gen Z ini. Padahal Citra Indonesia dari dulu sangat mengerti bagaimana merangkul. Kita tahu, kita punya strategi yang bagi kita itu sangat efektif. Tapi masalahnya kita tidak masuk dalam TPN atau apapun. Dan kita pun memang kalaupun kita di kontrak, kita memang mau kontrak eksklusif dalam artian semua untuk urusan Gen Z kita yang mengerjakan. Nah, balik lagi dengan para kandidat capres ini, Citra Indonesia clear melihat bahwa tidak ada satupun tim pemenangan nasional mereka yang memiliki formula dan strategi yang tepat untuk Gen Z. Jadi harusnya mereka serius karena belum ada tuh capres yang menjadi idola anak muda sekarang. Sama sekali belum gitu. Tapi isunya generasi Z ini menjadi rebutan setiap pemilu Pak. Iya, bukan hanya Gen Z, selalu pemilih pemula itu dihitung. Karena kan seperti kita bilang bonus demografi itu membuat generasi muda itu menjadi menyumbang kontribusi yang besar kepada jumlah suara secara keseluruhan. Mereka selalu mengatakan kita harus merangkul pemilih pemula, kita harus merangkul Gen Z. Tapi ngomongnya aja. Bahkan para misalnya yang kita perhatikan sekarang kan di media-media itu capres-capres itu. Betul. Ada salah satu capres yang setiap dia datang ke Gen Z itu gayanya sangat instruktif gitu. Mendominasi dan instruktif. Kamu gimana kerjaannya? Oh, kamu sudah begitu. Oh, ini nanti gimana? Oh, gitu. Oh, gini. Jadi seperti inspect. Dia seperti orang tua yang lagi memeriksa anaknya, are you a good boy or not? Gitu kan. Lu ini beres nggak lu sekolahnya gitu. Nanti lu mau kerja mau dapat apa begitu-begitu. Tanpa mendengar gitu. Ini kreativitas ini bisa muncul gimana ceritanya dan harapan kalian seperti apa. Itu nggak pernah mereka bahas. Atau berbaur bareng-bareng Gen Z juga nggak pernah tuh. Itu. Yang ada adalah bersepeda, ya kan? Jogging. Kemudian ada lagi bikin pidato-pidato politik gitu. Dan itu kan sesuatu yang jauh dari dunia Gen Z.
Gen Z mungkin ada yang senang berolahraga, tapi kan olahraganya tidak spesifik. Ada yang suka berenang, ada yang bulu tangkis, ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket, macam-macam gitu. Komunitas, bahkan ada yang menyederhanakan, saya ketawa gitu loh, ketawa betul-betul kepada para kandidat atau konsultan-konsultan yang pede banget untuk merangkul Gen Z itu lewat lomba game online gitu kan. Udah tenang bang, nanti kita bikin lomba game online, Mobile Legend apalah seperti itu. Nggak sesederhana itu. Memang semuanya Gen Z hobi main-main online begitu. Ada yang online tapi mikirin bagaimana jual produk. Ada yang online memikirkan menambah jejaring. Ada yang mengkonsumsi internet untuk menyerap pengetahuan. Atau juga yang aneh-aneh, yang kacau-kacau juga banyak. Nah, tapi kan dari semua fenomena, dari semua perilaku Gen Z itu, dari semua aktivitas Gen Z itu kan ada benang merahnya. Nah, benang merahnya itu yang harusnya menjadi dasar strategi para kandidat-kandidat ini bagi para konsultan pemenangan mereka. Tapi mereka nggak paham saya nggak tahu, yang nggak ngerti aja lah. Kalau mau ngomongin Gen Z cuma hanya di wacana, tapi mereka sebenarnya tidak benar-benar paham Gen Z itu seperti apa. Mempelajari Gen Z mungkin bisa dengan satu buku. Mempelajari Gen Z mungkin bisa kita tonton beberapa video di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau jiwamu tidak jiwa Gen Z, kalau dirimu tidak dekat dengan Gen Z, tapi kalau kamu tidak bisa memahami apa yang terjadi dalam dunia mereka, kamu akan gagal menerapkan strategi pemenangan buat kandidat kamu. Nah, ini yang tidak ada di TPN-nya Mas Ganjar, TPN-nya Pak Prabowo, TPN-nya Anies, itu nggak ada. Tidak ada sebuah pengemasan yang bisa membuat Gen Z itu tertarik. Nah, ini capres kita nih. Ini keren nih. Wah, Indonesia bisa maju nih kalau kayak gini nih. Gue cocok nih, gue setuju kalau capres kayak gini nih, gitu kan. Nggak ada. Ya deh, kayaknya dia asik ya. Dia lucu ya. Oke juga deh. Nah, itu kan masih undecided itu, masih swing itu. Dia masih bisa berubah pilihan-pilihan itu. Artinya tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa saya udah didukung 50% Gen Z hari ini. Enggak, itu masih bisa bergeser. Kalau lawan menerapkan strategi yang pas, kalau lawan tahu cara mendekati Gen Z yang pas, itu suara itu bisa berubah, bisa berpindah. Karena saya tadinya menganggap bahwa Mas Ganjar bisa merangkul ini banyak. Karena dari physical appearance, dari penampilan fisik Mas Ganjar itu bisa mudah untuk menarik simpati Gen Z gitu. Tapi ternyata bahasa tubuhnya, cara bicaranya tidak membuat Gen Z melihat, wah ini capres keren nih. Enggak, belum sampai situ. Bahkan belakangan saya lihat Mas Ganjar lebih banyak seperti ada beban gitu ya, beban psikologis. Mungkin gara-gara banyak beban politik atau beban apa, saya nggak paham, sehingga tampilannya tidak bisa seluas, tidak senatural, tidak selapang beberapa bulan yang lalu. Semakin mendekati ini saya lihat ketegangan yang ada di ekspresi Mas Ganjar itu terlihat. Beliau mengubah-ubah ekspresi, mengubah-ubah gaya penampilan, gaya menyapa, berubah dari sini, berubah padahal audiennya sama, audiennya masih itu gitu. Tapi dia ekspresinya bisa berubah gitu. Bisa seperti mau melucu tapi tanggung, mau tegas tapi nggak tegas, pingin relax tapi wajahnya tegang. Enggak. Saya melihat Mas Ganjar masih belum bisa memunculkan sebuah image pada Gen Z bahwa saya adalah calon presiden yang seperti ini loh. Dan ini harapan buat kita semua dan terutama buat kalian anak-anak muda. Dan saya berkomitmen di situ, dan komitmen saya buat kalian bisa kalian periksa dari ini. Itu yang harusnya bisa disampaikan oleh Mas Ganjar. Dan jangan semua capres-capres ini misalnya menganggap bahwa Gen Z nanti memeriksa visi misi kita. Ya enggak lah gitu. Emang dikirain Gen Z terlalu cinta sama Mas Ganjar, sama Prabowo, sama Anies? Kan enggak.
Mereka itu cuma mau tahu dengan cara yang simple, dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah. Kamu mau ngapain besok kalau jadi presiden? Cuma itu. Nah, bukan dengan membaca visi misi yang tebal itu. Jadi saya pernah baca visi misi calon presiden itu tebal banget segini nih. Kalau di print itu segini. Dan mengatakan ini adalah semacam manual book, the guidance of, gitu kan. Untuk dia jadi presiden. Ini adalah pertanggungjawaban dan komitmen kita kalau dia jadi presiden. Terus Gen Z disuruh baca gitu yang tebal-tebal gitu. Ya mana mau. Itu kan tinggal keywordnya aja. Kamu mau ngapain tuh jadi presiden? Itu kan. Seperti misalnya Anies Baswedan mengatakan perubahan gitu kan, koalisi perubahan. Kita ingin melakukan perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa? Nah, Gen Z nggak mau capek-capek diajak berpikir tentang perubahan ini. Anies harus bisa clear menjelaskan dengan ya beberapa kalimat lah bahwa perubahan itu akan seperti ini dan proyeksinya untuk beberapa tahun ke depan. Karena beberapa tahun ke depan disitulah kehidupan Gen Z akan semakin penuh tantangan dan semakin penuh tanggung jawab. Itu yang harus bisa dijawab dengan tagline perubahan itu. Begitu juga Indonesia Maju dari Pak Prabowo. Indonesia Maju itu yang seperti apa? Itu. Kalau kami Gen Z ya pengennya memang mau maju. Kalau nggak maju kami tenggelam. Kalau nggak maju nanti kami nggak bisa menikmati hidup di masa depan. Tapi majunya itu yang seperti apa? Apakah hari ini udah bisa dianggap maju? Apakah mau lebih bagus dari hari ini? Atau ada bidang-bidang tertentu yang menjadi ukuran Indonesia maju itu apa? Nah, bidang-bidang itu ada keterkaitan emosional nggak? Ada keterkaitan dengan dunia Gen Z nggak? Nah, presenting that idea itu harus bisa menyatu dengan dunia Gen Z itu, dipresentingkan tuh Gen Z bahwa this is my vision gitu, my mission for the future, for your life gitu. Nah itu yang mestinya disampaikan gitu. Tapi nggak bisa cuma Indonesia maju. Majunya kayak apa? Ngomongnya tuh dari ukuran misalnya pendapatan per kapita, kemudian dari ukuran teknologi informasi segala macam. Tapi kan sebenarnya yang penting untuk Indonesia maju itu adalah bahwa anak-anak muda ini besok mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi mereka sendiri nggak ngerti gimana untuk menambah lapangan kerja. Mereka nggak paham. Jangankan bicara lapangan kerja masa depan, orang teknologi informasi hari ini aja mereka nggak paham apa itu IT hari ini. Taunya ya komputer, internet, kemudian marketplace. Apa itu marketplace? Jualan ya, jualan. Shopee, TikTok, shop TikTok itu gimana? Itu mematikan UMKM. Udah larang-larang gitu. Tapi solusi dari pelarangan itu nggak ada. Kemudian how to solve the problem so we could get the benefits dari aktivitas itu juga kita nggak bisa kita jabarkan agar Gen Z ini paham. Maksudnya Gen Z ini melihat bahwa lu memang capres yang keren, kau ngerti tentang proses ini, tentang situasi ini, dan ini problem kami Pak gitu. Tapi mereka nggak bisa tuh ngomong-ngomong gitu. Saya nggak nyalahin Pak Prabowo, saya nggak nyalahin Anies, saya nggak nyalahin Mas Ganjar. Timnya yang harus memikirkan itu, ya kan? Apalagi yang namanya Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Di situ ada Arsyad Rashid jadi ketuanya Mas Ganjar, ada Rosan jadi ketuanya Pak Prabowo. Yang mereka itu notabene adalah pengusaha, yang katanya pengusaha sukses. Tapi mengapa gagasan, pemikiran untuk Indonesia masa depan yang terkait dengan Gen Z tidak bisa mereka jabarkan itu. They couldn't explain it, the concept, the program, kemudian ya macam-macam itulah. Nggak bisa intact gitu loh, nggak bisa menyatu dengan anak-anak Gen Z ini. Jadi kok aneh gitu. Kalian nganggap ini Gen Z penting, jumlahnya besar, pemilih pemula 30% lebih, itu signifikan, mempengaruhi pemenangan. Tapi strategi kalian nggak ada, ortodoks betul gitu. Saya nggak bilang konservatif, malah ortodoks itu, bukan hanya konservatif. Jadi ketika berusaha untuk memenangkan seorang calon presiden, sampai hari ini TPN itu, tim pemenangan nasional itu,
polanya masih sangat ortodoks gitu. Masih menggunakan cara-cara pemenangan yang dilakukan di Pilpres 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Masih sibuk belusukan, masih sibuk menemui tokoh-tokoh, masih sibuk menemui para pemuka-pemuka yang itu nggak akan lagi dilihat sama Gen Z. Gen Z itu independen. Mereka tahu apa value yang ada pada diri dia. Mereka tahu value yang ada pada diri kamu. Mereka tahu bagaimana mengukur keterdekatan ini untuk menjadi sebuah perjuangan bersama buat masa depan. Kalau Gen Z dengan dunianya tahu tuh untuk masa depan itu mesti seperti apa, mereka bisa mengira-ngira. Nah, kira-kira kalau itu muncul dari pemikiran seorang calon presiden, paham nggak mereka dengan situasi ini? Kan begitu, gitu loh. Apalagi besok kan batas-batas negara juga akan semakin cair, geopolitik juga mungkin semakin cair, ketegangan politik juga semakin cair juga, tergantung dengan kepentingan ekonomi, kepentingan resources dan macam-macam. Dan yang paling penting adalah perkembangan IT ini, dia akan menciptakan aplikasi-aplikasi yang mungkin nggak bisa kita bayangkan hari ini, karena perkembangan aplikasi itu luar biasa dan bisa mengubah struktur ketata kerjaan, mengubah struktur cara bekerja, merubah struktur budaya produksi gitu, macam-macam. Jadi, tapi juga kita tidak bisa menyederhanakan bahwa Gen Z itu pasti tentang IT. Enggak juga, nggak sesederhana itu gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini tim kita ngerti IT, tim kita tahu bagaimana mengoptimalkan pemasaran online. Jadi seolah-olah dengan tim yang seperti itu urusan Gen Z selesai. Nggak sesederhana itu gitu loh. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh TPN-TPN itu, gitu Mbak Putri. Iya, tetapi banyak juga nih Pak isu-isu tentang capres yang ke Gen Z, kemudian juga banyak slogan yang anak muda bersama ini gitu, dan capres juga mungkin meyakinkan bahwasannya generasi Z ini yang mendukung dirinya gitu Pak. Saya ketawa. Percaya gitu Pak. Saya ketawa gitu loh. Itu kan klaim gitu. Iya, betul. Karena substansinya nggak dapet, ruhnya nggak dapet. Jadi bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa Gen Z mendukungmu, tapi kamu nggak ngerti substansi dari Gen Z. Kamu nggak tahu ruh Gen Z itu seperti apa. Kamu tidak tahu karakter Gen Z itu seperti apa. Jangan hanya kamu masuk kepada 1-2 komunitas Gen Z dengan gayamu sebagai campres gitu kan, dengan dikelilingi oleh ajudan, dengan tim sukses, menyapa anak muda dengan wow, dengan gitu. Terus anak muda ya dengan ya mungkin basa-basi atau sopan santun, tepuk-tepuk tangan, oke, wah keren Pak Prabowo, atau Mas Ganjar top, Mas Ganjar apa gitu, atau Mas Anies apa gitu, diteriakin sama Gen Z, memang keren atau apa gitu kan. That's it gitu, itu selesai di situ aja. Selesai di komunitas itu. Dan apakah itu bisa digetuk tularkan gitu, kepada komunitas-komunitas Gen Z yang lain? Ketika calon presiden itu meninggalkan komunitas Gen Z itu akan bisa juga saling membahas, tapi bisa juga langsung bubar. Tapi di kepala masing-masing itu akan sangat berbeda. Tidak bisa kamu mengklaim bahwa kalau kamu ketemu komunitas Gen Z, kamu akan didukung oleh seluruh komunitas itu. Enggak begitu. Ini itu ya, Pak. Ini bukan komunitas pondok. Betul. Ini bukan komunitas paguyuban. Ini bukan komunitas keluarga. Ini bukan kelompok yang seragam. Ini bukan, Gen Z itu bukan satu identitas gitu loh. Dia satu semangat. Nah, semangat Gen Z itu yang harus dipahami. Gen Z itu harus dilihat sebagai satu semangat. Nah, ini sih kita bocorin sedikit nih dari Citra Indonesia. Jadi, bukan satu identitas. Ngaco gitu loh kalau melihat Gen Z itu sebagai satu identitas. Nah, dari itulah makanya Citra Indonesia melihat tidak ada satupun capres ini yang bisa merangkul suara pemilih pemula. Karena mereka sudah puas dengan mengatakan
apa sih yang Putri bilang tadi? Anak muda bersama. Anak muda bersama Ganjar Anak gitu muda kan? bersama ini. Anak muda all in Prabowo gitu, atau anak muda bersatu dengan Anies gitu. Ini yang nggak sederhana itu. Makanya itulah pentingnya integrated marketing communication itu. Jadi promosi, mengangkat produk itu, produknya Mas Ganjar. Kalau kita melihat capres ini sebagai produknya Pak Prabowo, produknya Anies, itu harus dipasarkan dengan strategi pemasaran yang integrated. Nggak bisa cuma selesai di situ saja, dan juga tidak bisa dengan langkah-langkah monoton. Misalnya ada tim sukses Pilpres itu selalu mengatakan, tenang bro, besok kita mau ketemu dengan relawan. Tenang bro, kita melakukan konsolidasi. Tenang bro, nanti kita rangkul mereka-mereka yang tercecer. Tenang bro, nanti kita gerakkan dengan logistik. Tenang bro, dengan gini-gini. Tapi itu semuanya langkah-langkah yang linier. Langkah-langkah yang seolah-olah kalau satu treatment semua selesai. Jadi mereka masih sangat konservatif lah. Bahkan saya bilang itu sangat ortodoks untuk memenangkan calon presiden. Padahal dunia sudah berubah gitu. Calon presidennya sendiri sudah ngomong tentang IT. Calon presidennya seperti yang Putri bilang tadi sudah menganggap pentingnya pemilih pemula. Tapi they don't do anything. They don't do anything for that. Jadi ya Allah, saya sampai ngurut dada gitu. Kok sampai separah ini? Orang yang akunya keren-keren, orang yang akunya punya kapasitas, orang yang sudah disematkan labelnya sebagai tim pemenangan nasional, tapi kemampuannya cuma meriksa-meriksa hasil survei. Tapi bagaimana menerjemahkannya menjadi sebuah strategi yang komprehensif, strategi yang integrated, strategi yang membuat betul-betul orang itu bisa disatukan emosinya, mereka nggak bisa. Mereka hanya linear aja. Pokoknya ada relawan, kita drop logistik. Ada relawan, kita drop logistik. Jadi lucu itu loh. Mau adu kuat tapi bukan adu simpatik. Pilpres itu kan mestinya adu simpatik. Nah, misalnya aja nih, Mas Ganjar nih saya kritik. Datang di kampus-kampus. Iya, betul. Ya kan? Ada di Mata Najwa dan mana saya nggak terlalu ingat. Tapi kelihatan sekali Mas Ganjar itu terbebani gitu. Bahwa dia harus memenangkan diskusi. Karena kalau dia kelihatan keren diskusinya, Gen Z akan bersimpati. Padahal bukan itu. Gen Z nggak peduli amat kamu mau kelihatan pinter atau kelihatan memenangkan argumen. Yang mau dilihat orang itu adalah, lu asik nggak sih jadi capres? Lu kita pulang kita masih ingat nggak sih dengan gaya kamu di panggung yang menyenangkan itu gitu. Kalau misalnya besok teman-teman aku nanya apa yang diomongin sama Ganjar, kita paling cuma ngomong, oh Mas Ganjar keren. Tapi kalau sampai ternyata Mas Ganjar memenangkan argumen tapi membuat mereka bosan gitu ya, bikin mereka pegal, keluar dari ruangan itu ketika ditanya, gimana lu tadi datang ya waktu Ganjar diskusi atau acaranya Ganjar? Iya, terus gimana? Ya gitu-gitu deh. Terus gimana dong kalau udah begitu? Jadi panggung itu di kampus-kampus atau di Gen Z terutama itu bukan untuk memenangkan argumen, tapi yang harus direbut itu adalah memenangkan simpati. Nah, ini beda gitu loh. Kalau argumen itu Gen Z bisa mencari formulanya sendiri, Gen Z bisa menemukan argumen yang sesuai dengan interaksi antar mereka. Tapi kalau simpati itu beda gitu. Oh iya dong, itu kan capres kita gitu. Nah, gimana calon presiden bisa mendapat kalimat-kalimat seperti itu? Gen Z bisa bilang, oh iya itu mah capres kita. Nah, sekarang nggak ada gitu. Paling ya gitu, Pak Prabowo kayaknya lucu juga ya sekarang. Ya lucu terus, so what gitu kalau lucu. Atau Anies, iya tuh kayaknya dia orangnya lurus, ngomongnya juga enak. Ya gitu deh. Omongan begitu belum membuat orang ya Gen Z itu mau ke TPS loh. Buat Gen Z itu datang ke TPS itu effort loh. Butuh niat loh. Jadi nggak bisa dengan seperti kalau
di sebuah pondok gitu, atau orang yang ngumpul di sebuah komunitas, ketuanya apa sih, tokohnya mengatakan, kumpul, kita besok pagi ini kita ke TPS, nanti pilih si A ya. Yang nggak akan terjadi itu di Gen Z. Ada yang nyuruh, mereka bilang, lu siapa nyuruh, iya kan? Terus atau bilang, ayo kita ke TPS, ntar lah males. Terus gimana caranya? Membuat orang mau datang ke TPS itu sesuatu yang serius. Dan kebanyakan, jangankan bicara Gen Z, bicara kawan-kawan milenial saja gitu ya. Capres-capres ini kebanyakan GR, karena rata-rata generasi milenial itu yang menjadi tulang punggung relawan hari ini, ya. Menjadi tulang punggung relawan hari ini rata-rata generasi milenial, dan mereka seperti menganggap kalau sudah relawan pasti datang ke TPS dan memilih dia. Padahal nggak seperti itu. Membuat orang bangun pagi, mempersiapkan diri, mencoblos, itu nggak mudah. Kalau mereka tidak punya rasa kecintaan kepada calon presiden itu, nggak mau mereka datang ke TPS. Dan Citra Indonesia memprediksikan kalau memang Pilpres ini gaya pemenangan, gaya strateginya masih seperti ini, saya bisa pastikan jumlah golput itu akan sangat besar di 2024. Putri setuju kan itu kan? Betul kan? Mana teman-teman mau datang ke TPS gitu, sementara di situ tidak melihat ada harapan, di situ tidak melihat ada komitmen, di situ tidak melihat ada kegagahan, di situ tidak ada kekerenan, dan yang paling penting adalah di situ tidak ada semacam pemahaman bahwa masa depan itu mesti dipikirkan dengan apa? Dengan program-program atau dengan semangat. Nah, dengan semangat yang betul-betul dipahami oleh Gen Z. Nah, itu nggak ada, itu nggak terlihat di situ. Jadi kacau dah gitu. Jadi tim pemenangan ini. Jadi di Pilpres saja begitu, apalagi di Pilkada. Nggak semua, ini saya tekankan betul ya, tidak semua konsultan politik, tidak semua konsultan pemenangan Pilkada, Pilpres itu mengerti bagaimana cara mendekati Gen Z. Enggak, saya kenal banyak konsultan, mereka nggak ngerti kok ketika bicara tentang pemilih pemula, ketika bicara Gen Z, mereka gagap. Mereka cuma taunya kumpul-kumpul, oh bikin ini aja bro, bikin lomba, bikin konser bro, konser, nanti undang anak-anak muda. Udah itu, terus itu apa gitu. Aneh gitu. Berarti memang mereka ini para capres ini memang sudah punya strategi, namun tidak masuk kepada Gen Z gitu ya Pak. Jadi membuat Gen Z ini ya mempertimbangkan gitu mana yang cocok, mana belum ada yang cocok di hati capres-capres ini gitu kan Pak. Enggak, bukan. Mereka menganggap bahwa itu strategi yang apa, yang cocok, strategi yang pas untuk dipakai untuk mendekati Gen Z. Padahal itu bukan. Tidak masuk ya Pak? Tidak. Kalau memang itu mereka punya strategi itu, hari ini kita udah bisa lihat kok Put. Iya kan? TPN sudah dibentuk sekitar sebulan. Kemudian juga strategi-strategi atau langkah-langkah atau kegiatan ya, program-program mereka kita akan bisa lihat kok bagaimana mereka mau mendekati Gen Z. Nggak ada tuh, nggak kelihatan. Pengen, ya itu aja klaim yang seperti kamu bilang tadi apa? Anak muda. Gimana anak muda bersama Ganjar misalnya. Anak muda bersama Ganjar iya, gitu. Woi, klaim aja gitu kan. Prabowo, kita all in Prabowo, Gibran. Iya. Tapi banyak juga Pak generasi Z ini pas setelah capres ini mengunjungi generasi Z, ya malah yang ada setelah itu generasi Z apa sih gitu? Iya. Apa sih gitu? Betul. Kayak dia tuh tadi ngapain ya? Ngapain ya gitu, masih malah menimbulkan pertanyaan kembali. Malah menimbulkan pertanyaan lagi, betul. Ada yang capres itu dia kok baperan sih gitu, kok baperan nggak menerima kritik dan saran gitu. Iya, betul. Jadi malah jadi apa ya? Bukan bumerang ya, tapi jadi tidak produktif. Mereka datang harusnya bisa dapat simpati, bisa mendapat simpati 100, tapi ternyata simpati itu cuma 5. 95-nya malah mempertanyakan. Kalau begitu ngapain dia datang ke sini? Itu yang paling sering saya dengar. Kalau cuma begitu ngapain sih dia datang ke sini? Gitu. Itu aja. Karena memang tidak mudah ya Pak untuk mempercayai generasi Z ini, karena memang harus benar-benar muter otak buat mempercayakan generasi Z gitu Pak. Nggak mudah gitu ya Pak. Enggak juga lah. Jadi itu kan apa ya, semacam asumsi ya, bahwa generasi Z itu tidak mudah didekati. Tapi bagi saya, buat Citra Indonesia itu mudah mendekati, itu gampang.
Tapi kamu jangan punya jarak, terutama jarak psikologis ya. Nah, akhirnya kedekatan emosional itu, kedekatan psikologis itu jadi sangat berjarak. Itu yang persoalan buat para tim strategi pemenangan di para capres-capres ini. Kalau dibilangin bahwa mendekati Gen Z itu sulit, kita harus punya cara tersendiri. Iya, nggak sulit-sulit amat kok kalau kamu ngerti dunianya Gen Z. Nggak susah gitu. Tapi ya jangan bikin kamu jangan dibikin Gen Z itu disuruh berpikir dan dibikin capek. Gen Z itu kan kepengen menikmati hidup, pengen santai aja, tapi juga mereka nggak mau menjadi menjadi tidak produktif. Mereka juga tidak mau membuat bangsa ini semakin butut gitu kan, semakin nggak keren gitu. Nah, itu yang harus menjadi menjadi concern buat para capres ketika mendekati Gen Z itu. Ya Pak, nah kemudian juga ada nggak sih Pak kayak rencana capres-capres ini untuk generasi Z ini untuk dilibatkan dalam politik maupun pilpres nanti gitu Pak? Ada nggak sih Pak? Kalau menyangkut rencana, jangankan rencana, wong strategi aja mereka nggak punya. Betul. Para capres ini, tim pemenangan ini mendefinisikan Gen Z itu seperti apa, itu mereka nggak tahu kok. Mengkonstruksikan Gen Z ini seperti apa, boro-boro mengkonstruksikan, mendefinisikan aja mereka nggak paham. Kalau dari textbook jelas Gen Z adalah mereka yang lahir dari tahun sekian ke tahun sekian. Gen Z adalah pemilih pemula. Gen Z adalah orang-orang yang kreatif dengan perkembangan yang terjadi di dunia sekarang ini. Gen Z adalah orang-orang yang sangat memahami IT. Gen Z adalah yang memiliki gaya bekerja yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Gen Z adalah bla bla bla, banyak. Mereka tahu tuh, mereka baca. Tapi mendefinisikan benar-benar bahwa ini adalah generasi yang harus saya dekati dengan cara seperti ini, mereka nggak paham. Ini adalah menggambarkan Gen Z itu, mendeskripsikan Gen Z yang lebih clear, yang lebih detail. Mereka konstruksinya seperti apa juga mereka nggak paham. Jadi yang hal dasar aja mereka nggak paham. Mereka menganggap bahwa Gen Z itu seperti waktu mereka masih muda dulu. Ya kalau masih muda dulu ya begini aja selesai kok gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa sekarang berbeda. Deliberate-nya beda, liberality-nya juga beda. Semuanya itu berbeda gitu. Nah, sehingga itu menumbuhkan sebuah atmosfer yang berbeda. Di sana ada emosi yang berbeda, seperti saya bilang ada perkembangan psikologi yang berbeda. Nah, jadi bisa Putri bayangkan kalau mendefinisikan saja mereka nggak paham, mengkonstruksikannya saja mereka nggak paham, bagaimana mereka mau bicara tentang program pada Gen Z? Seperti yang Putri bilang, ada nggak mereka melibatkan Gen Z untuk memberi kontribusi? Terlibat lah, walaupun tidak memberi kontribusi, melibatkan Gen Z untuk mempersiapkan Indonesia di masa depan. Nggak paham. Jadi ada satu yang lucu aja, misalnya dimulai Pak Jokowi deh yang mengangkat staf khusus milenial gitu kan, staf khusus milenial. Staf khusus milenial itu kan jadi bahan olok-olok para Gen Z, para milenial, karena mereka tahu milenial yang dipilih Pak Jokowi itu milenial yang seperti apa. Itu kan milenial soft gitu, milenial yang nggak betul-betul mewakili karakter, mewakili mewakili ya bagaimana warnanya milenial itu nggak terwakili di situ gitu. Dan Pak Jokowi hanya memajangkan mereka, inilah staf khusus milenial saya, semoga mereka bisa lebih menyerap aspirasi, mengakomodir keinginan kaum milenial. Waktu itu kan anak-anak muda itu. Terus mereka mau ngapain? Pelangak-pelongok juga gitu. Terus nggak bisa juga menawarkan sebuah saluran-saluran yang bisa digunakan oleh kaum milenial. Jangankan mereka mau membuka saluran, menumbuhkan kreativitas. Bicara tentang dunia milenial sendiri mereka aja masih ngak-ngikok, masih nggak paham. Nah, terus sekarang mau dilanjutkan dengan bicara Gen Z dengan
kayak seperti yang saya pernah lihat itu di media center TPN Ganjar Mahfud. Waktu itu Pak Mahfud belum bergabung. Ini loh jubir-jubir muda kita gitu. Yang orang-orang pada ketawa ngakak melihat jubir-jubir itu karena ketika dikenalkan mereka malah mengatakan saya lagi nyalek, saya ada di dapil sekian. Lah, kau hadir di situ itu untuk membantu Pak Ganjar agar suaranya bisa besar, bisa lebih besar dengan pendekatan pada Gen Z ini. Bukan dengan curhat mengatakan kau sedang nyalek. Jadi seolah-olah kau di situ jadi jubir anak muda tapi minta leverage, minta didongkrak karena ada Mas Ganjar di situ. Jadi kepingin numpang gitu dengan popularitas Mas Ganjar. Tapi mereka tidak bisa memberi kontribusi untuk pemenangan Mas Ganjar. Nah, bagi Citra Indonesia mengenalkan orang seperti itu fatal. Itu kayak kutu gitu ya. Berguna tidak, tapi bikin gatal-gatal. Berguna tidak, tapi bikin gatal-gatal. Nah, jubir nggak begitu. Jubir itu ya dia harus punya bukan hanya bukan hanya memahami bagaimana kandidat itu, tapi dia juga bisa memberi pencerahan-pencerahan pada generasi dia. Dia bisa menunjukkan kedekatan emosional, kedekatan psikologis yang membawa orang mau melihat siapa Mas Ganjar. Yang membuat anak-anak Gen Z melihat, oh Pak Mahfud itu begitu. Dengan perspektif Gen Z, gitu loh. Bukan perspektif jubir ortodoks. Nah, ini anak-anak muda malah pengen seperti orang-orang ortodoks itu di TPN ini gitu. Mana gagasan mereka, mana kreativitas mereka untuk merangkul? Nggak ada. Ini sudah sebulan lebih loh mereka itu nongkrong jadi jubir anak muda gitu. Tapi nggak. Saya melihat waktu dijejerkan di belakang, duduk di belakang, dari ekspresinya aja udah bisa saya ukur bahwa nggak bisa calon presiden mengandalkan orang-orang seperti itu untuk memenangkan dirinya, apalagi untuk meraih simpati Gen Z. Enggak, jauh lah itu. Toh setelah itu juga misalnya Mas Ganjar bertemu dengan pekerja seni, dengan budayawan, Gen Z tidak bisa, jubir-jubir muda itu enggak ada eksistensinya di situ, tidak bisa terlibat, tidak bisa lebih memberi warna, tidak bisa memberi kedekatan antara para budayawan, para seniman dengan apa itu namanya ya, daya tarik atau kedekatan ya, keterlibatan Gen Z di situ nggak ada. Padahal dengan jubir-jubir muda ini harusnya dia bisa tuh merangkul Gen Z lebih terlibat di acara-acara seperti itu. Walaupun mungkin yang datang itu seniman senior, budayawan senior, it doesn't matter as long as you know how to, gitu kan. Cuma masalahnya memang nggak ngerti. Ya memang mereka tidak terlatih kok untuk melakukan gerakan kampanye politik. Mereka cuma taunya presenting, wah kita begini, kita begini. Cuma itu, jadi masih terbatas. Iya, betul kata Bapak tadi. Jika capres-capres ini tidak punya strategi yang membuat Gen Z memilih mereka itu, jadi bakal ada golput ya Pak. Kebanyakan sekali nanti ujungnya malah golput. Sedangkan Pilpres ini sebentar lagi gitu Pak. Ya, sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan karena kalau jumlah golput itu membesar, kredibilitas calon yang terpilih nanti juga tidak terlalu kokoh. Dia akan lebih mudah mengalami guncangan-guncangan politik karena dukungan dia tidak besar. Memang dia pemenang Pilpres, tapi secara de facto, secara kekuatan politik dia tidak kuat karena golputnya terlalu banyak. Nah, meski Citra Indonesia sinis kepada tim pemenangan capres-capres ini terkait Gen Z, Citra Indonesia tetap berharap agar mereka mengerti bagaimana cara mendekati Gen Z itu. Ya kalau sampai pusing banget, sampai mumet banget, ya sewa aja Citra Indonesia lah. Beres itu. Cuma ya memang tidak akan terlalu maksimal karena waktunya sudah sangat mepet. Mendekati Gen Z itu nggak bisa kita datang terus kita bilang, oh kumpul, kita pilih Ganjar, kumpul, kita pilih Anies. Ayo kumpul-kumpul, ada Mas Gibran. Nggak bisa, nggak seperti itu. Nggak segampang itu ngumpulin Gen Z dan mau memilih itu. Tapi padahal para capres ini mereka sudah
maksudnya berkunjung lebih ke tempat-tempat yang dominan itu isinya Gen Z, seperti misalkan kampus-kampus yang dikatakan Bapak tadi, kemudian ke tempat-tempat nongkrong anak-anak muda gitu. Mereka dominan sekarang ke sana gitu, Pak. Iya, tapi kan Gen Z kan nggak butuh kehadiran fisik sebenarnya. Jelas kehadiran fisik punya nilai tambah. Kehadiran fisik punya apa ya? Punya untuk bisa cepat meraih simpati. Tapi ketika kehadiran fisikmu malah menjadi pertanyaan, ketika kehadiran fisikmu tidak membuat mereka melihat dirimu jadi keren, kehadiran fisikmu tidak melihat bahwa kau adalah calon presiden yang bisa diharapkan, itu bisa jadi kontraproduktif. Jadi mendekati milenial, nah ini kita buka lagi tuh strategi Citra Indonesia. Mendekati milenial itu nggak perlu kehadiran fisik. Kehadiran fisik itu penting, tapi nggak perlu intens. Karena buat apa juga intens kalau nanti ujung-ujungnya anak-anak muda ini mengatakan, lu datang cuma mau cari muka, lu datang memang mau kampanye, ya sontoloyo tuh, capres datang cuma bikin kita capek, ya ngebosenin, kemarin ngomong gitu, sekarang ngomong gitu-gitu lagi. Gimana coba kalau misalnya capres melakukan itu dan dia mengatakan kita memang sudah punya program untuk datang ke beberapa titik komunitas-komunitas Gen Z gitu. Tapi setelah pulang malah Gen Z-nya sebel sama dia. Nah, itu kan harus ada tim yang cermat, tim yang cerdas, tim yang memang benar-benar mengerti. Jadi nggak mudah mendekati Gen Z kalau nggak tahu caranya. Tapi kalau tahu caranya mah gampang banget. Itulah. Tapi ya sudah sih. Kita tinggal nunggu aja. Kalau disuruh kita kerja. Berarti sejauh ini memang belum ada capres-capres yang bikin tertarik Gen Z gitu ya, Pak? Ya menurut Putri gimana? Belum sih, Pak, kalau menurut Putri sendiri. Iya kan? Gitu. Belum ada yang Putri tertarik gitu, capres mana. Iya, kamu gitu. Kan Gen Z, Putri. Betul. Jadi memang betul kalau dikatakan Gen Z itu belum menentukan pilihannya yang sebenar-benarnya. Nah, itulah. Jadi itu menjadi tantangan. Dan ini mudah-mudahan tetap menjadi perhatian para capres karena keterlibatan Gen Z dalam pemilu itu penting. Karena dari situ kita akan bisa melihat bergembiranya kita berdemokrasi. Di situ kita melihat apa pentingnya kita berdemokrasi dan di situ dilihat bagaimana tingkat tanggung jawab bangsa ini untuk memilih presiden yang memimpin mereka dalam 5 tahun ke depan itu. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih untuk tema kita hari ini. Terima kasih juga untuk penonton Citra Indonesia yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Citra Indonesia. Kami jamin Anda menang.